Hai, apa kabar sahabat YT Artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 61. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Apa? Kamu dipecat? Aditya terkejut ketika mendengar ini. Dia tidak pernah mengharapkan hal seperti itu terjadi. Perusahaan IMIP telah diakuisisi oleh Huanyu International. Dan Aditya adalah pengendali sebenarnya dari Huanyu International. Juga dapat dikatakan bahwa PT IMIP, sebuah perusahaan kecil, adalah milik Aditya. Siapa yang berani memecat istrinya? Apakah dia tidak mau lama di perusahaan? Melihat keluhan dan kesedihan istrinya saat ini, Aditya sangat marah. Dia tidak menyangka Farah akan memeluknya untuk mencari kenyamanan, yang benar-benar tak terbayangkan. Dengan lembut membelai rambut istrinya, Aditya bertanya dengan lembut, "Siapa yang memecatmu?" Farah merasa lebih sedih ketika mendengar ini. Tidak masalah apakah itu orang lain. Itu sepupuku rival. Menurutmu seberapa sedih aku? Farah mengangkat wajahnya yang cantik dan mengeluh kepada Aditya. Apakah itu rival? Aditya bahkan lebih terkejut mendengar bahwa rival adalah putra Herman. Dan Herman adalah paman Farah. Terakhir kali Aditya berada di rumah kakek Farah. Karena menghargai kakek Farah, Aditya meminta Victor untuk membawa rival yang baru lulus ke Universal International. Dan Victor langsung mengangkat rival sebagai manajer umum. Ini adalah berapa banyak orang yang ingin telah berada di posisi yang sulit dicapai selama bertahun-tahun. Rival harus berterima kasih kepadanya seharusnya. Tanpa diduga, rival baru mengambil posisi itu beberapa hari yang lalu. Dan dia mengarahkan tangannya ke Farah. Ini terlalu berhati serigala, kan? Semakin Aditya memikirkannya, semakin marah dia. Pada saat ini, dia bertanya kepada Farah, "Farah, bukankah rival di Universal International? Mengapa dia pergi ke perusahaan PT IMIP dan memecatmu?" Farah melepaskan pelukannya dari Aditya, menghela nafas ringan, dan berkata, "Rival datang ke PT IMIP pagi ini. Dia mengatakan bahwa dia sekarang adalah direktur eksekutif PT IMIP. Dan dia telah menghapus posisi manajer umum saya dan meminta saya untuk tetap di posisi sebelumnya. Saya baru berada di kantor kurang dari 1 jam. Dan saya diberhentikan. Banyak orang di perusahaan menertawakan saya." Omong-omong, Farah benar-benar tidak nyaman. Dia selalu seorang wanita yang kuat sebelumnya. Kejadian ini adalah semacam penghinaan baginya. Ketika Aditya mendengar ini, amarahnya juga muncul. "Sepertinya saya benar-benar salah. Saya seharusnya tidak mempromosikan anak ini. Sekarang anak ini hanyalah penjahat. Dan bahkan tidak mengenal kerabatnya. Dia memecatmu. Apakah ada orang lain? Apakah ingin membawa pacar baiknya?" Aditya bertanya pada Farah. Farah menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak benar. Kamu bahkan tidak bisa membayangkan siapa yang ingin menjadi manajer umum rival." "Siapa itu?" Aditya sedikit bingung. "Kartika." Farah menggigit bibirnya. Semua kerabat ini datang untuk menggertaknya. Dia merasa sangat kedinginan. Aditya memuntahkan setengah dari air yang baru saja diminumnya. "Farah, aku benar-benar meyakinkan kerabatmu. Rival juga sepupu. Dia akan menyerang kamu seperti ini. Dan dia akan mengangkat Kartika." Aditya sangat terdiam. Farah menghela nafas tak berdaya. Dia benar-benar malu dan tidak nyaman ketika kerabatnya melakukan ini. "Berhenti membicarakan ini. Pulanglah." Farah berkata kepada Aditya dengan suara lembut. Aditya tidak mengatakan apa-apa dan pulang. Meskipun dia tidak berbicara, Aditya akan mengambil tindakan. Dia tidak peduli jika dia yang digertak orang lain. Tapi jika orang itu menggertak istrinya sendiri, ini benar-benar tak tertahankan. Ketika dia sampai di rumah, Farah hendak memasuki ruangan. Dia ingin memperbaiki suasana hatinya. Anjani pergi ke rumah sakit untuk menemui pacarnya Faisal. Dan hanya Dahlia yang ada di rumah. Melihat putrinya yang berharga kembali, Dahlia hendak berbicara. Tetapi sekilas, dia melihat wajah putrinya penuh kesuraman.
dan dia jelas dalam suasana hati yang buruk. Farah, ada apa? Dahlia bangkit dan bertanya pada Farah dengan curiga. Melihat Farah tidak berbicara, dia segera mengalihkan pandangannya ke Aditya. Tidak baik jika kamu di sini. Mengapa kamu membuat anak gadisku marah lagi? Jika kamu tidak memiliki kemampuan, kamu akan marah kepada istrimu. Dahlia marah. Omelan setiap hari. Aditya telah lama terbiasa dengan ritme ini. Jika suatu hari tidak omeli, itu akan menjadi matahari terbit dari barat. Bu, itu bukan karena aku. Aditya menjelaskan. Melihat Aditya akan diceramahi lagi, Farah bergegas untuk membela Aditya. Bu, itu bukan karena Aditya. Jangan memarahinya. Dahlia melihat bahwa Farah sebenarnya melindungi Aditya sekarang, dan dia bahkan lebih marah. Menurutnya, putrinya pasti akan bersama tuan muda dari keluarga Edward di masa depan. Bagaimanapun juga, tuan muda Edward sangat peduli dengan putrinya. Tapi sekarang, putrinya benar-benar membela Aditya. Apakah hubungannya dengan Aditya akan membaik? Ini tidak dapat diterima oleh Dahlia. Dia berharap Farah segera meninggalkan Aditya, sehingga dia bisa menikahkan Farah dengan keluarga kaya seperti keluarga Edward di Toraja. Bahkan jika itu tidak ada hubungannya dengan dia bisa disalahkan. Bahkan istrinya tidak senang. Ini adalah ketidakmampuannya. Dahlia mendengus. Aditya tidak mengatakan apa-apa. Jika orang tidak memandang rendah seseorang, ada yang salah dengan cara mereka memandangnya. Dahlia berhenti memperhatikan Aditya, dan mulai mengganggu Farah, menanyakan apa yang terjadi. Farah begitu terjerat olehnya sehingga dia tidak punya pilihan selain membicarakan pemecatannya. Setelah Dahlia mendengarnya, dia langsung marah. Rival adalah bocah kecil yang tak tahu malu. Apa yang ingin dia lakukan? Dia baru menjadi manajer umum selama beberapa hari. Apakah dia lupa nama belakangnya? Dahlia berdiri dengan marah, dan kemudian bolak-balik, dan Kartika. Dia juga datang untuk duduk bersama rival. Tidak, aku harus menemui mereka untuk masalah ini. Jadi aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Farah menggelengkan kepalanya dan berkata, Bu, apa gunanya mencarinya? Sejak ayah saya meninggal, kerabat di keluarga kita ini terasing dari kita. Rival dan Kartika dekat, dan saya diasingkan oleh mereka. Apakah mungkin untuk main-main dengan hubungan dekat? Tidak, ini tidak terjadi sudah. Berakhir, Dahlia marah dan membawa Farah dan berjalan keluar. Melihat Aditya berdiri di sana, Dahlia menjadi marah. Cepat bawa kami. Sangat disayangkan bahwa 3 geng tidak dapat menahan kebohongan. Aditya terdiam sementara waktu. Jadi dia harus pergi bersama ibu mertuanya dengan Farah. Di bawah instruksi Dahlia, keluarga yang terdiri dari 3 orang pergi ke rumah Herman. Keluarga Herman juga tinggal di kota Manado, sebuah rumah besar lebih dari 100 meter persegi. Jauh lebih kuat dari keluarga Farah. Setelah mengetuk pintu dan masuk, Aditya melihat bahwa keluarga Kartika juga ada di sana. Keluarga Kartika dan keluarga Herman sedang makan malam bersama. Melihat Dahlia membawa Aditya dan Farah di sini, semua orang di ruangan itu tercengang. Kakak kedua, mengapa kamu ada di sini? Hehehe, silahkan masuk. Herman menyapa Dahlia sambil tersenyum. Saat ini, Herman sangat bangga. Putranya bergabung dengan Universal International, dan dia juga menjadi manajer umum. Hari ini, dia juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Perusahaan PT IMIP. Dahlia, Farah, duduk dan makan bersama. Hehe. Nurul berdiri dan menyapa Dahlia dan Farah, bahkan tanpa memandang Aditya. Yang lain juga berpura-pura antusias, tetapi tidak ada yang memperhatikan Aditya. Pada saat ini, rival bahkan lebih bangga, dan berbicara ke Kartika barusan. Ada pembicaraan dan tawa. Setelah Aditya dan yang lainnya masuk, rival, yang mengenakan setelan lurus, tidak berdiri. Dia sangat arogan. Aditya mengerutkan kening saat melihat rival. Untuk saudara ipar yang telah kuliah, Tuan Muda Edward, saya memiliki sedikit kontak dengannya beberapa hari yang lalu, dan pada dasarnya saya tidak memahaminya. Namun, Herman, ayah rival, Aditya tahu bahwa orang ini adalah yang paling ahli dalam kebohongan.
Dan siapapun yang memiliki kemampuan akan menyanjung siapapun. Tampaknya faktor genetik benar-benar menakjubkan. Aditya berpikir dalam hati. Melihat rival, yang adalah seorang penjahat, dia hanya bisa mendengus dingin. Jika saya bisa membuatmu bangkit, aku bisa membuatmu berguling. Farah, duduk di sini. Besok kita akan bekerja bersama. Aku senang ketika memikirkannya. Sambil cekikikan. Kartika tersenyum bahagia saat ini. Dan maksud dalam kata-katanya merangsang Farah. Farah mengerti bahwa Kartika sedang pamer padanya. Sepupu ini tidak pernah berurusan dengannya sejak dia masih kecil. Ya, kamu seharusnya senang menjadi manajer umum, kata Farah. Kartika tersenyum ketika dia mendengarnya. Berjalan ke arah Farah. Dan berkata dengan malu-malu, Saudari Farah, mengapa saya mendengar Anda masam? Saya sebaiknya menjadi manajermu. Adapun manajer umum, gunakan kemampuanmu. Kamu tidak bisa lakukan itu. Ya Farah, Kartika lebih mampu darimu. Dan dia akan menjagamu dengan baik ketika kamu bekerja di bawahnya di masa depan. Apalagi yang membuatmu tidak puas. Nurul juga datang untuk masalah ini. Setelah berbicara untuk putrinya, dia tanpa malu bertanya kepada Farah. Bersambung.